kita bisa nyicil untuk misalkan kebutuhan kita, karena gaji di Jabodetabek itu besar. Walaupun yang kontraknya itu entah itu setahun, ada yang 2 tahun. Dan itu pun dari SMK itu ada yang namanya bisa juga atau dari BKK atau dari yayasan. Nah, tapi kalau yayasan itu pasti semuanya pakai duit. Kita pakai BKK pasti ada duit pendaftaran. Di yayasan pun sama, pakai duit juga. Gitu. Oke, saya Itu mengerti yang dari apa yang atas. Anda Nah, katakan. dulu kalau SMK kan ada prakteknya, itu bangunan. Walaupun ya dikata orang kuli, tapi itu ada sisi lainnya yang lebih menggiurkan, karena kalau misalkan teknik bangunan itu kan ada yang namanya desain gambar, dan gambarnya itu yang bikin motivasi saya jadi suka sama gambar. Yang pertama dari guru produktifnya, namanya Pak Suwarno. Oke. Dia cuma gambar 2 dimensi, bukan cuma ya, tapi itu ada artinya gambarnya itu. Dan itu satu lembarnya itu 5 juta rupiah. Satu kali gambar. Apa artinya? Ya itu harga jual gambarnya 5 juta. Dan saya pun pernah merasakan ada orderan perumahan di Karangwangi. Itu saya cuma gambar rumah 3 dimensi untuk perumahan tipe 3660. Atau itu cuma gambar tanpa ketukan. Terus dibikin video yang memperlihatkan dari sisi atas, kanan, kiri, depan, belakang, dan dalam bangunannya. Itu saya hargai dengan harga itu, karena saya baru pertama kali dapat orderan. Saya hargai dengan itu pun saya tidak hanya cuma memberi harga, tapi saya itu konsul juga ke teman-teman yang sudah merasakan dapat orderan rumah atau gambar kayak gitu, dan ternyata saya adalah mengambil harga yang paling murah karena lihat di Google per meternya itu. Nah, dari pola harga, pikir itu adalah salah satu dari sekian banyak pola pikir anak SMK. Itu contoh. Karena itu saya bisa orangnya, dijadikan contoh. karena orangnya nggak enakan, jadi saya baru pertama nih buat pengenalan itu, dulu. Itu buat pengenalan. Iya, ya itu memang Buat pengenalan gambar pola pikirnya saya itu juga. tidak seperti anak SMA yang pertama cerdas, realistis dan juga pintar dalam mengambil keputusan. Anjay. Kata-kata kayak itu paling motivator banget. Saya berpikir gambar saya belum terlalu sempurna seperti gambar-gambar orang lain yang sudah master. Ya. Karena saya juga melihat sikon spesifikasi laptop saya yang agak berat daripada laptop saya rusak. Saya meminimalisir agar terlihat yang penting gambar saya bisa terjual. Yang pertama dari harga gambarnya, per meternya itu kalau di Google standarnya Indonesia itu per meter ada yang 8.000 per meter persegi sampai dengan 15.000 meter persegi. Kemudian saya konsul ke teman yang sudah berpengalaman, dan ternyata dia itu standarnya yang di Cirebon itu harganya 10.000 per meter persegi sampai dengan 15.000 per meter. Nah, saya ngambil yang 8.000 yang dari Google. Ya sudahlah. Pas saya nanya konsul lagi ke teman yang lain, nggak apa-apa Pit, standar harga segitu mah buat pengenalan, lain kali jangan segitu. Konsul lagi sama orang proyek, ternyata yang itu omnya dia kerja di proyek. Konsul juga, Fit, kamu kalau di Jakarta udah bisa dapat 5 juta. Yang bener Om, seriusan Om, Fitri aja tuh pernah Om ngasih harga murah ke teman, malah mintanya dikasih berapa coba? 1.000 doang, jangan mau. 100.000 itu buat apa? Gambar tuh nggak ada yang harga 100.000 tuh. Nah, kamu kalau udah di Jakarta jadi tukang gambar, kaya kamu Fit di sini Fit. Ya udah Om, jemput saya Om ke Jakarta Om. Om nih orang proyek, tapi nih saya lihatin kan gambarnya ke tukang itu, ke proyek, ke omnya dia. Om liatin kayak gini, ini nih Om gambar Fitri nih Om buat orderan perumahan. Ukuran berapa Fit? 3672 kalau nggak salah sih Pak aku, apa 3660 gitu. Wah di sini sih udah nyampe tuh Fit 2 juta 3 juta kan Fit. Seriusan Om, seriusan. Tapi Fitri lo karena merasa gambarnya belum terlalu sempurna, bukan sempurnanya tuh karena belum terlalu terlihat realita gitu Om. Karena Fitri meminimalisir terjadinya kerusakan pada laptop dan tidak kuat laptopnya, jadi Fitri cuma punya aja segini. Terus tapi di sini udah gede Fit, apalagi kamu realistis, benar-benar nyata, itu bisa nyampe 5 juta. Seriusan Om, serius Fit. Ya udah Om, jemput saya Om, saya pengen Om kerja di Jakarta di tukang proyek juga nggak apa-apa Om. Itu merupakan satu lagi kisah hidup yang sangat mengenaskan. Yang mengenaskan dari karena saya salah jurusan.
Nah, seperti itu salah jurusan. Kalau di SMK itu banyak yang seperti itu, salah jurusan. Karena awalnya itu mereka berpikir bakal jadi orang yang seperti yang mereka yang di jurusannya seperti itu. Misalkan di jurusan listrik, mereka pasti ngiranya bakal kerja di listrik, bakal kerja di PLN. Nah, sebenarnya realitanya tidak begitu. Itu tergantung, ya memang tergantung dirinya masing-masing. Tetapi kebanyakan pola pikir anak SMK itu seperti itu. Misalkan kita mau masuk ke listrik, mau masuk ke misalkan kayak gini, bangunan gitu. Pasti mereka berpikirnya akan masuk ke dalam bakal masuk ke dunia kerja yang mereka tekuni, yang mereka masuk ke jurusannya gitu, seperti itu. Paham nggak maksud kata saya? Iya. Tapi maaf, saya potong dulu. Diam dulu. Anda diam dulu. Ya kan, saya itu sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan anak SMK, bahwa anak SMK itu bakal lebih cepat, bakal lebih mudah masuk kerja, dapat kerja gitu. Saya itu tidak setuju dengan kata-kata itu, karena menurut saya kalau di SMA itu memiliki memiliki fasilitas kayak misalkan kita bisa anjing misalkan mau masuk, kalau SMA ini bisa banyak peluang masuk kerjanya. Misalkan kita mau ke misalkan kita mau ke dokter, kita bisa kan dari SMA, dari jurusan IPA gitu. Kalau misalkan di IPS itu kita juga bisa, ya macam-macam, banyak. Tidak hanya satu siapa jurusan. dari pasien misalnya ke dokternya lulusan SMA dulu. Ya maka dari itu, nah saya juga tidak setuju dengan pola pikir anak SMK yang menganggap bahwa anak SMA itu bakalan kuliah, dan kuliah itu membuang duit. Saya tidak setuju dengan pola pikir anak SMK yang seperti itu, karena saya tidak berpikiran seperti itu, guys. ya mungkin kamu hanya 0,1% anak SMK yang tidak berpikir seperti itu ya. Tapi yang saya dengar dan saya lihat di media sosial, banyak anak SMK yang seperti itu, berpikiran seperti itu. Dan saya sangat tidak setuju dengan itu. Dan Anda sebagai alumni anak SMK, bisakah kita bergelut saja? Karena saya tidak setuju dan sangat emosi dengan kata-kata itu. Paling motivator. Tapi yang namanya anak SMA dan SMK itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Anak SMK mungkin kebanyakan praktek. Sampai dulu pun pernah debat sesama SMK tapi beda jurusan, apalagi sama anak TKJ. Pernah waktu itu ada praktek yang namanya uji kom, yang dari titik kelulusan. Kalau misalkan bangunan itu kan berarti masang bata tuh. Nah ada tuh anak TKJ lewat, di tukang bangunan kuli ngaduk. Nah terus anak bangunan balas, wah TKJ virus tuh. Nah terus ya virus kan komputer. Nah terus dari pengalaman saya juga yang memang dulu juga kan saya pengen kerja kan, sampai udah bikin lamaran kerjaan itu, ditanya lagi sama orang tua, kamu jadi mau gimana, mau kerja apa kuliah? Ya udahlah kuliah aja. Ya udah daftar konsultasi tuh sama ibu, ngambil teknik sipil. Ada contohnya Ausuk tuh kan, ngeliputin itu ngambil teknik sipil. Sekarang kerja di mana? Sulawesi Selatan, jadi tukang proyek Sulawesi Selatan coy, gede tuh gaji.
kamu melihat keberhasilannya orang udah lain doang. ya. Ya itu karena motivasi. Gini loh. Bentar. Banyak dari yang teknik sipil itu tidak semuanya jadi di proyek. Jadi kamu mikirnya jangan seperti itu ya. Ya tapi karena saya sukanya di lapangan, karena saya suka ngayap-ngayap mulu dan saya suka tantangan, suka di lapangan. Itu tuh. Nah, makanya Bapak nanya, "Kamu perempuan mau jadi apa?" Teknik sipil. Mikir lagi. Iya sih, tapi saya suka gambar. Dulu pun jujur saya tidak suka yang namanya bangunan, gambar-gambar. Masuk bangunan. Awal mah daftarnya TKJ karena nggak lolos koma aja, jadi lebih masuknya ke bangunan. Tapi kok makin lama makin enak, makin suka. Wah gila ini sih keren nih, bisa. Karena dari dulu pun dari SD nilai gambar pun udah gede sampai dikasih sama orang tua. Iya demi Allah, nilai 90, 92 sampai ditiruin sama teman-teman SD. Beneran? Demi Allah. Enggak. Dari SD lebih suka gambar. Udah tuh. Nah terus udah masuk teknik sipil konsolati, daftar pakai jalur rapor, bayar setengah cuma yang aslinya 300.000 jadi 150.000. Udah tuh masuk, tapi jadi nilainya rapotnya lebih 75, jadi bayar setengah. Udah tuh tinggal daftar online. Sama bapak, dan aku pindah aja lah ke komputer, nyari sama teman SMP ke komputer. Kampus mana yang ada komputernya, ngambil tuh ke Stikom, namanya teknik banjir merendam sekolah tersebut membuat kepala sekolah terkunci. Oke guys, gua mau apa ini? 11 menit kirik anjay. Gua mau nyuci motor dulu guys. See you next time di konten gua yang selanjutnya ya guys ya. Konten ini kita tutup dulu, kita nanti lanjut ke part 2. See you next time. Dadah. Bye.